Shalom umat percaya, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak ada pernah habisnya di dalam hidup kita. Biarlah kasih Tuhan yang begitu berlimpah dalam hidup kita selalu kita nyatakan syukur untuk kemuliaan bagi namanya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu, untuk anugerah, bahkan untuk kesempatan hidup hari ini. Kami sangat bersyukur. Kami tidak bisa balas kasih-Mu Tuhan, tapi ini yang menjadi bagian kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu dan kami ingin memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau saat ini. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam
kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kami naikkan di hadapan Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat segala-galanya dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Umat percaya yang diberkati Tuhan, saya ingat sekali sedari kecil kami selalu diajarkan oleh orang tua, jika baru saja menerima sesuatu dari siapapun, jangan lupa bilang terima kasih. Kalau kami lupa, mereka akan langsung berkata, "Hei, ayo bilang apa?" Wah, kami langsung tahu. Kami harus berkata, "Terima kasih tante, terima kasih om, terima kasih kak, terima kasih adik," atau siapapun. Dibiasakan untuk menyampaikan terima kasih. Artinya, kita menghargai apa yang orang lain sudah berikan atau lakukan kepada kita. Artinya, kita merespon, kita menyatakan terima kasih kita kepada apa yang dia perbuat, buat hidup kita yang pastinya memberkati dan menguntungkan kita. Nah, kalau kepada sesama manusia kita diajarkan untuk jangan lupa berterima kasih, saya percaya itu pun layak kita lakukan kepada Tuhan, terlebih kepada Tuhan. Karena Tuhan seringkali memberi kita melebihi dari apa yang kita bayangkan. Tuhan mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita minta. Bahkan kita tidak meminta, kita tidak memikirkan, tapi Dia bisa berikan kepada kita. Sama seperti seseorang yang dikisahkan di dalam firman Tuhan melalui Injil Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Di mana Alkitab mengatakan demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami."
Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Cerita yang nyata kepada kita bahwa kalau Tuhan itu melakukan sesuatu tidak pilih kasih umat percaya. Dia tidak membeda-bedakan siapapun dan keberadaan siapapun di hadapan dia. Alkitab berkata, dia memberikan hujan baik kepada orang jahat dan kepada orang baik. Jadi Tuhan itu adalah Maha Pemberi kepada siapapun. Persoalan berikutnya adalah yang diberi bagaimana responnya. Ada 10 orang yang kusta yang begitu sangat menginginkan kesembuhan. Pada waktu itu sakit kusta adalah sakit yang mengerikan. Sakit yang tidak mungkin disembuhkan. Dan orang yang mengalami sakit kusta bukan hanya tubuhnya yang mengalami sakit, tetapi hatinya juga mengalami sakit. Mengapa? Karena mereka dikucilkan umat percaya. Lalu mereka bertemu dengan Yesus dan berpengharapan sangat agar Yesus menyembuhkan mereka. Dan Yesus memerintahkan mereka pergi ke bait Allah menghadap imam-imam. Dan ketika mereka pergi di tengah jalan mereka sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Hanya satu yang kembali kepada Yesus dan berterima kasih. Orang ini mengajarkan kepada kita. Dia mengenal apa yang menjadi pengalaman dirinya. Dia tahu siapa yang membuat dia seperti itu. Dia tahu dia sembuh bukan karena gagah dan kuatnya. Bahkan dia belum sampai ketemu imam yang berhak menyatakan dia sembuh atau tidak. Tetapi orang ini tahu Yesus yang menyembuhkan dia. Jadi dia tahu bahwa dia layak kembali mencari Yesus untuk berterima kasih. Dia tahu siapa yang menyembuhkannya. Tidakkah kita tahu semuanya siapa yang memberkati kita? Ya, hanya Tuhan dan Tuhan saja. Mari kembali berterima kasih kepada Dia. Jangan lupa, jangan merasa ini karena saya, ini karena kekuatan saya. Karena Tuhan umat percaya, kembalilah berterima kasih kepada Dia. Lalu kemudian Alkitab mencatat yang berterima kasih ini adalah orang Samaria. Orang Samaria dan orang Yahudi tidak berhubungan baik di kala itu. Orang Samaria direndahkan oleh orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Sehingga orang Samaria ini menyadari kalau Yesus mau memberikan kesembuhan kepada dia, itu anugerah yang sebetulnya dia nggak layak menerimanya. Tetapi ketika dia menerimanya dan dia sadar itu anugerah, oleh karena itu umat percaya, dia berterima kasih. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu anugerah. Kalau hari ini tubuh jasmani kita masih bisa bergerak, kita bisa bekerja, itu anugerah. Bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi karena anugerah. Tahukah Anda apa definisi anugerah? Sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi diberikan kepada kita. Sesuatu yang tidak pernah kita minta, tapi diberikan kepada kita. Bukankah itu menandakan kalau Tuhan memberikan anugerah kepada kita, berarti Dia sayang sama kita? Dia memperhatikan kita. Tidakkah hari ini engkau bisa berkata umat percaya, aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga aku mengalami anugerah Tuhan.
yang luar biasa. Untuk itu mari, kita tahu siapa sumber hidup kita. Kita tahu bahwa semua yang kita miliki dan terima adalah anugerah-Nya. Jangan lupa, jangan sampai engkau keluar rumah tanpa terlebih dahulu berkata, terima kasih Tuhan. Hari ini katakan kepada Tuhan, Yesus, aku berterima kasih. Aku berterima kasih karena tidak ada pribadi yang lebih baik selain Engkau di dalam hidup kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat percaya, kita berdoa. Bapa yang sungguh amat baik, terima kasih kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan terus menyertai kami di dalam langkah-langkah kami. Hari ini Tuhan, kami boleh melihat kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau telah menyediakan berkat-berkat-Mu bagi hidup kami Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami. Kami percaya Engkau selalu menuntun kami. Kami mau berserah dan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Kami boleh menerima itu Tuhan dalam hidup kami. Dalam iman kami percaya Tuhan bahwa keselamatan itu Tuhan berasal daripada-Mu, bukan yang lain. Karenanya Tuhan, kuasailah kami Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan, untuk kami mampu mengerjakan segala tugas kehidupan kami selama Tuhan masih memberikan kesempatan itu bagi kami. Biarlah kami boleh memberikan kasih kami Tuhan bagi orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah ungkapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengawali aktivitas kami, kerja dan karya kami hari ini Tuhan. Dalam tuntunan kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin dan menolong kami. Engkaulah pusat hidup kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan sungguh menguatkan dan meneguhkan. Agar kami dapat menjadi saksi-Mu yang hidup Tuhan. Yang menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib telah terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami hanya bersyukur dan berterima kasih. Bapak, bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya mereka juga selalu boleh menerima kasih-Mu Tuhan. Mereka menyadari bahwa kasih Tuhan besar dalam hidup mereka. Sehingga itu juga terpancar dalam kehidupannya Bapak. Kami berdoa saat ini Tuhan, bagi orang-orang yang saat ini merasa sendiri, merasa tidak berdaya, merasa Tuhan tinggalkan, merasa mereka sudah tidak ada apa-apanya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan iman mereka Tuhan. Biarlah perbuatan ajaib mereka boleh saksikan, terima dalam hidup mereka Tuhan. Karena mereka percaya Engkau Allah yang berkuasa atas hidup ini. Kami berserah juga Tuhan atas kehidupan orang-orang tua, orang-orang yang saat ini mereka dalam keadaan tidak berdaya karena masalah ekonomi, karena pergumulan yang berat. Tuhan hadir terus, Tuhan lawat mereka, Tuhan temani dalam langkah hidup mereka Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa juga bagi gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami orang-orang percaya adalah gereja yang diutus keluar Tuhan. Untuk menjadi saksi yang hidup bagi orang lain Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus boleh memancarkan kasih Kristus dalam hidup kami. Sehingga banyak orang yang bertobat, bahkan menerima keselamatan di dalam Engkau dan percaya dan beriman kepada Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya. Bapa, kami berserah juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia yang boleh kami tempati Tuhan. Dengan segala kekayaan alam yang boleh kami nikmati. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau memampukan setiap kami yang ada di dalamnya Tuhan. Kami boleh bersama-sama membangun bangsa dan negara kami bersama pemerintahan yang ada Bapa, dengan kekuatan dan tuntunan kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap kami sesuai talenta kami Tuhan, sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan ketika kami mengandalkan Engkau, kasih-Mu sungguh menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah hidup kami terus kami ungkapkan dalam rasa syukur Tuhan.
berterima kasih. Engkau sungguh besar, Engkau mulia, Engkau ajaib. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan bersyukur. Haleluya.